Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara aku berjumpa lagi dengan aku Jainal Abidin di channel aku Jainal Patmarada. Alhamdulillah saudara aku, lama sekali aku tidak muncul ya. Karena sebenarnya ketidakmunculan aku itu karena kesibukan ya saudaraku. Kesibukan karena bukan hal urusan mengenai hal dengan kisruh mengenai umrah PTMHB yang mana terkait dengan PTA Mitra Syariah ya, di mana di dalam hal tersebut sudah dilakukan upaya hukum, yakni adalah gugatan class action ya saudaraku. Jadi karena kesibukan lain, aku juga perlu menuntaskan suatu permasalahan-permasalahan mengenai adanya satu gugatan perkara tanah di Banjarbaru ya saudaraku, karena dua nomor perkara ya saudaraku. Jadi sehingga kita dapat berjumpa lagi di sini bersama aku Jainal Abidin di channel aku Jainal Patmarga. Alhamdulillah, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam salim. Hari ini Jumat tanggal 4 Agustus 2023 siang hari. Aku ingin melanjutkan kembali atas YouTube yang sebelumnya untuk kelanjutan dari episode pertama. Jadi video yang sebelumnya dimana aku menanggapi mengenai hal mengapa kalian dilakukan penagihan oleh kolektor Amitra Syariah. Nah, jadi episode sebelumnya itu episode pertama bisa dibaca dalam deskripsi di video ini ya. Baik, saudaraku, ini kelanjutannya adalah cara saudara aku menghadapi kolektor Amitra Syariah yang melakukan penagihan di tengah sedang adanya gugatan class action ya, dari 3 orang perwakilan kelompok yang menggugat di bawah nomor perkara 48 garis miring PDT.G garis miring 2023 garis miring PN titik BJM, yang mana gugatan class action ini sudah memasuki kepada tahap persidangan dan nanti akan bersidang pada tanggal 9 Agustus 2023 untuk kelanjutan daripada melengkapi dari pihak-pihak ya atas legal standing mereka. Baiklah saudaraku, jadi kalau saudara aku dilakukan penagihan oleh kolektor Amitra Syariah, maka hal yang dilakukan adalah sangat sederhana saja saudaraku, karena kita seorang muslim, jadi menghormati tamu itu adalah anjuran daripada Rasul, sehingga tamu itu kita hormati ya. Jadi dipersilahkan untuk masuk tamu apabila dia mengucapkan salam, jawab juga dengan salam, menutup pintu, kemudian dilihat dipersilahkan masuk dengan syarat-syarat apabila di tempat saudara aku ada orang. Nah, tidak boleh adanya laki-laki dan wanita bukan muhrim berada di dalam rumah, nanti itu menjadi fitnah. Apabila itu nanti hanya ada saudara aku dan penagihan yang mana berlawanan jenis, maka cukup untuk diterima di depan rumah saja. Itu dulu saudaraku tata cara untuk menghadapi tamu. Apabila itu tidak ya, ada saksi-saksi di rumah, silahkan masuk, kemudian silahkan dia untuk mengutarakan apa maksud tujuannya datang. Nah, jadi tentunya karena ini yang datang adalah kolektor, maka dia akan mengatakan begini ya saudaraku, ibu ini sudah tagihan yang sekian, atau bapak ini adalah tagihan yang kesekian ya. Nah, jadi untuk menanggapinya sederhana ya saudaraku. Jadi saudara kolektor ya berhak untuk melakukan penagihan yang mana mewakili daripada perusahaan untuk datang ke rumah saya. Nah, tapi saya juga berhak untuk tidak membayar. Karena apa? Saat ini sedang bergulirnya perkara perdata gugatan class action di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Jadi karena belum memiliki keputusan yang ingkrah atas putusan tersebut, ini pun hanya merupakan awal daripada persidangan, hanya memeriksa formil dari para pihak, sehingga tidak kami lakukan untuk pembayaran. Itu ya saudaraku, ingat. Jadi mereka berhak untuk menagih, begitu ya. Tapi saudara aku juga berhak untuk tidak membayar dengan alasan karena sedang bergulirnya pemeriksaan perkara perdata nomor 48 dan seterusnya adalah gugatan class action di mana Amitra Syariah sebagai tergugat 4 ya. Nah, di mana waktu itu travel yang memberatkan saudara
yaitu PTMHB dan Elin Ayu itu sebagai tergugat 1 dan tergugat 2. Kemudian Ocha adalah petugas dari Amitra Syariah, nama lengkapnya adalah Roksania Pahmareta ya, sebagai tergugat 4. Nah, jadi karena perkaranya belum ingkrah, jadi tidak bayar. Itu saja ya, saudaraku, sederhana saja. Ingat, saudaraku, jangan lagi bertanya macam-macam. Jadi karena mereka memiliki hak menagih dan saudaraku juga berhak untuk tidak membayar. Masalah perkara lain adalah hal di luar daripada urusan daripada hukum, di mana hal itu adalah blacklist, BI checking dan kemudian OJK checking, itu blacklist ya saudaraku. Nah, jadi hal tersebut adalah merupakan bagian hal yang lain yang tidak kita komentari dalam hal tersebut. Itu adalah urusan pribadi masing-masing. Nah, siapa yang bersalah, siapa yang benar, tentunya di sini bukan koordinator ya saudaraku. Yang bersalah itu adalah PTMHB dan Elin Ayu sebagai tergugat 1 dan 2. Yang turut membantu adalah 4 adalah pelaksana dalam membantu dalam jasa keuangan pemberangkatan saudara aku untuk pergi umrah. Jadi itu saja saudaraku. Solusinya adalah Anda tidak membayar, nyatakan begitu. Kalau sulit-sulit terhadap para kolektor, siapapun yang datang untuk menagih saudara aku, silakan hubungi ke kontak aku di nomor tersebut di dalam deskripsi ini, Jainal Fatmaraga ya. Di dalam grup WA juga jelas nomor HP aku. Jadi jangan saudara aku dalam hal ini membuat keributan yang bermacam-macam. Artinya apa? Anda nanti akan membuat misalnya suatu melemparkan permasalahan seolah-olah itu adalah merupakan beban dan pikiran tanggung jawab orang lain, sehingga saudaraku mudah sekali untuk menyalahkan seseorang. Bukan itu merupakan solusi saudaraku, tapi itu merupakan bibit-bibit yang Anda kembangkan sendiri di dalam grup. Itu tidak boleh ya saudaraku. Kami sebagai tim nanti akan bisa mengusulkan kepada majelis hakim orang ini untuk dikeluarkan apabila saudaraku bertele-tele, banyak cekcok, banyak macam-macam ya, banyak bumbu-bumbu di dalam grup itu yang membuat orang lain akhirnya ini merasa sangat asin sekali rasanya sehingga marah. Ini manis memberi harapan dan sebagainya. Kita yang wajar-wajar ya saja ya saudaraku, yang normal-normal saja, gunakan logika berpikir saudaraku. Lihat bahwa ini adalah sudah merupakan upaya hukum yang mana dikatakan itu adalah di luar daripada tanggung jawab kami. Salah besar saudaraku. Kami bertanggung jawab, maka itu kami sebagai orang yang level pertama dalam koordinator tersebut melakukan upaya hukum gugatan class action ya saudaraku. Ingat itu ya saudaraku, jangan Anda macam-macam mengejek, macam-macam menuding, macam-macam, itu salah besar saudaraku. Ingat ya saudaraku, Anda bisa saja dikeluarkan dari gugatan class action. Kami akan bersurat kepada majelis hakim bahwa saudara adalah keluar daripada grup ini ya, bukan tanggung jawab kami karena lantaran sikap dari saudaraku. Inilah suatu ketegasan kami. Baiklah, ini adalah episode kedua yang merupakan bagaimana cara menghadapi Amitra Syariah. Sederhana begitu saja seperti uraian tadi. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut lagi kepada episode yang ketiga, yaitu mengenai hal banyaknya bermacam-macam ya, dimana ada komentar-komentar dari grup WA dan sebagainya ya, yang mana nanti kita tanggapi secara khusus setelah ini ya. Oke, baiklah saudaraku, berjumpa lagi nanti kita di episode ketiga bersama aku Jainal Fatmaraga ya. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam, salim, alhamdulillahirabbil alamin.